Jumpa lagi dengan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalilah dari UPT SDN 48 Gresik. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfiah. Tujuan pembelajaran calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Panduan pertanyaan yang ketiga adalah berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelum selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat adalah ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan yang pertama, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendidikan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menjalankan proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan yang pertama di lingkungan kelas, memanfaatkan ruangan dengan berbagai sarana yang ada. Semua fasilitas murid yang ada bertujuan mengembangkan kreativitas, kolaborasi dengan rekan guru untuk ikut membantu mengelola sumber daya kelas yang ada. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan sumber daya finansial yang ada untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Cara mengimplementasikan di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara membentuk komunitas sekolah dengan memiliki mindset dan tujuan yang sama. Dan yang kedua adalah berkolaborasi dengan seluruh warga. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan sanpras yang ada. Dan yang keempat adalah menggali dan memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Cara mengimplementasikan di lingkungan sekitar sekolah yang pertama adalah membangun relasi dengan komite dan orang tua wali murid dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi program sekolah terkait dengan murid. Dan yang kedua adalah membangun hubungan yang baik dengan warga sekitar. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mendukung pembelajaran, membina dan memantau siswa, misalnya perpustakaan daerah, Puskesmas, kepolisian, BNN, KPAI, dan lembaga lainnya. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas.
yaitu terdapat 7 aset atau modal sekolah yang dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal fisik, dan modal finansial. Yang kedua adalah jika ketujuh modal tersebut dapat dikelola dengan baik, maka akan membantu dan mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas. Yang kedua adalah contoh dan hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama adalah modal manusia. Kepala sekolah dan guru jika dapat melaksanakan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar akan membuat pembelajaran lebih berkualitas sehingga meningkatnya prestasi belajar. Yang kedua adalah contoh dan hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang kedua adalah modal sosial. Norma dan aturan yang jelas, misalnya tata tertib atau keyakinan sekolah, dibentuk agar murid memiliki kesadaran diri. Akan tercipta suasana kelas yang kondusif, aman, dan nyaman. Adapun yang ketiga adalah modal politik. Yang pertama adalah kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Dan yang ketiga adalah kerjasama dengan lembaga lain dan didukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, tadarus, istighosah, banjari, gotong royong, dan lain-lain dapat merubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam proses belajar mengajar. Dan yang kelima adalah modal lingkungan alam. Lingkungan di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar, dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif dan up to date. Dan yang keenam adalah modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar, membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas. Dan yang ketujuh adalah modal finansial. Pemanfaatan dan dana bantuan operasional sekolah atau dalam hal ini adalah BOS dan pengelolaan keuangan sekolah dengan tertib dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Keterkaitan dengan modul lainnya. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Memegang prinsip pada trilogi pendidikan 8 filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.2 di mana nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mempunyai nilai-nilai yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid dan mempunyai peran menjadi pemimpin pembelajaran
menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lainnya, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Terkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran dicapai dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada di sekolah, seperti guru dan siswa, modal lingkungan dan modal fisik. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.2, yaitu pembelajaran PSE. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis kebajikan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik diharapkan pada pengambilan keputusan dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya melalui 9 langkah pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 3 prinsip berpikir. Dan soal yang keempat adalah pemahaman konsep sebelum dan sesudah. Pemahaman konsep sebelum, saya hanya berpikir bahwa aset adalah berupa barang berharga yang berupa benda. Setelah mengikuti JGP ini, saya mempunyai pemikiran, yaitu ternyata kemampuan cara berpikir, berpandangan, dan berperilaku, juga semangat dan kerja keras dan kepercayaan juga merupakan aset. Sebelumnya saya berprinsip bahwa berpikir kekurangan dan bagaimana menyelesaikan itu sudah benar dan tepat. Setelah mendapatkan ilmu ini, ternyata yang benar adalah berpikir bagaimana mengelola sumber daya dengan pendekatan berbasis aset, bukan mencari kekurangan dan menutupinya. Sebelumnya mempelajari modul ini tidak pernah berpikir untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah, karena sibuk mencari solusi yang sebenarnya dapat terselesaikan jika kita berpikir asik, timbul negatif thinking dan perasaan minder. Sesudah kita mendapatkan pembelajaran ini, dengan modul 3.2 saya diarahkan untuk berpikir bagaimana mengelola sumber daya dengan pendekatan berbasis aset. Yang saya rasakan sekarang adalah saya dapat berpikir positif tentang setiap kelemahan atau kekurangan yang ada dan dapat mengelolanya atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, serta berusaha untuk memaksimalkan potensi sekolah. Pemikiran yang sudah berubah setelah mempelajari modul 3.2 adalah: yang pertama adalah pendekatan berbasis aset harus diterapkan, bukan berbasis kekurangan. Terdapat 7 aset atau modal dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Jika dimanfaatkan maksimal, mendukung pembelajaran yang berbasis pada murid. Dan bagaimanapun kondisi dan latar belakangnya, murid merupakan aset utama yang perlu dituntun, dididik, mengeksplor bakat dan potensi dan kemampuannya merupakan tugas utama para guru. Guru juga sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Demikian tadi adalah koneksi antar materi modul
3.2 dengan modul 1.1 sampai 3.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.